Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama dengan Bu Ani, Ibu Kurikulum MTSN 1 Yogyakarta, sekaligus guru magang juga sebagai narasumber saya. Kami akan melakukan wawancara terkait dengan eksplorasi penyebab masalah dalam pembelajaran. Sugeng enjang Bu Ani. Saya langsung mau ke pertanyaannya. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan belajar itu? Belajar itu belum tahu menjadi tahu ya. Jadi sebuah proses transfer pengetahuan yang memang akan endingnya itu merubah sebuah perilaku siswa. Jadi nanti ujungnya ke perilaku. Terima kasih. Berikutnya terkait dengan motivasi belajar siswa. Menurut Ibu, motivasi belajar siswa yang baik itu seperti apa? Satu yang dia tertarik pada gurunya. Artinya ketika gurunya masuk, anak-anak antusias untuk mengikuti, itu berarti dia memiliki sebuah motivasi. Kemudian siswa itu cenderung aktif ketika pembelajaran, sehingga tidak hanya diam atau pasif, tapi dia aktif. Kemudian hasilnya biasanya ketika kita melakukan proses ya, itu bisa terukur dan bisa kita lihat biasanya baik. Itu berarti memiliki motivasi yang baik. Berikutnya, kendala yang sering dialami ketika pembelajaran di kelas terkait dengan motivasi belajar siswa itu. Kendalanya yang pertama karena motivasi itu datang dari dua arah yang berbeda, dari dalam dirinya dan dari luar siswa. Kalau dalam dirinya itu banyak faktor ya, mungkin keluarga, kemudian mungkin ada masalah apa, apalagi anak-anak madrasah SMP itu baru tahap perkembangan ya. Kemudian kalau dari luar itu biasanya kejenuhan dengan metode guru yang digunakan. Mungkin gurunya metodenya ceramah terus, kemudian hal itu menjadi tidak menarik untuk siswa, jadi motivasinya menjadi turun seperti itu. Kemudian menurut Ibu, solusinya untuk menghadapi siswa-siswa yang kurang termotivasi itu seperti apa? Tentunya kita sebagai guru harus melakukan sebuah analisa ya, kenapa bisa terjadi motivasi menjadi turun. Kemudian setelah analisa kita rancang sebuah pembelajaran yang tentunya mengarahkan aktivitas anak. Rancangan ini bisa dibuat melalui RPP ya, atau mungkin KPD yang sudah disiapkan. Jadi seperti itu, dari analisa, kemudian rancangan, kemudian akhirnya dengan sebuah evaluasi untuk Oke. Berikutnya terkait dengan motivasi belajar, mungkin Ibu bisa menyampaikan proses pembelajaran yang baik di kelas itu mungkin hampir sama dengan tadi ya, dari sudut pandang siswa. Dari siswanya dia mulai antusias, kemudian dia aktif, dan juga mungkin nanti hasil evaluasinya akan terlihat lebih bagus. Atau mungkin ada masukan yang lain mungkin dari segi gurunya untuk pembelajaran yang baik seperti apa? Baik untuk gurunya tentunya memperbanyak ice breaking ya, karena kita tahu bahwa anak itu belajar dari jam 7 pagi hingga siang hari, tentunya dengan berapa mata pelajaran yang dia pelajari ada kejenuhan. Ice breaking yang mendongkrak aktivitas anak, jadi anak-anak kemudian termotivasi, semangat lagi. Kemudian pemberian reward ke siswa. Reward itu bisa berupa pujian, kemudian hal-hal yang sederhana, misalnya memberikan sebuah tanda bintang atau tanda apalah yang membedakan antara anak yang punya aktivitas yang baik di kelas itu. Berikutnya, ketika di kelas Ibu ketika mengajar mungkin menemukan ada kendala-kendala terkait dengan kesulitan belajar siswa. Kalau saya khususnya karena matematika, anak-anak image-nya dari dulu kan sebuah momok ya,
sulit, penuh dengan rumus. Iya. Itu kesulitan saya, Mbak. Jadi merubah mindset anak-anak kalau matematika atau mata pelajaran yang banyak rumusnya itu sebuah pelajaran yang sulit untuk dipelajari itu. Jadi merubah mindset yang menjadi sebuah kendala juga bagi saya. Tapi kalau dari siswa sepanjang pembelajaran ini mungkin menemukan kendala-kendala Konsentrasi biasanya karena fokus ya. kurangnya fokus mengikuti pembelajaran. Jadi banyak faktor kalau itu ya, dari rumah misalkan mungkin belum sarapan, banyak faktor ya, terutama yang fokus untuk belajar ini juga menjadi sebuah kendalanya. Menawi dalam pelajaran matematika Ibu yang materi yang paling susah itu di mana? Materi yang abstrak ya, seperti aljabar. Karena ini harus mengkonkretkan sebuah yang abstrak ke dalam pikiran anak-anak itu aljabar. Jadi harus mengkoneksikan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dalam olahraga. Siswa itu berarti kesulitannya dalam itu tadi membuat yang abstrak menjadi konkret itu, yang membuat menjadi jelas dan nyata, sesuatu yang maya jadi nyata itu tadi permasalahan di siswa. Mungkin Ibu ada solusi terkait dengan permasalahan itu, mengkonstruk atau membangun siswa supaya yang tadinya sulit belajar di aljabar menjadi lebih mudah. Tentunya kita sebagai guru itu kita fokus ke indikator kompetensi ya, terutama di tujuan belajar. Ketika kita menyampaikan ke anak-anak pada saat opening, kita sampaikan bahwa manfaat dari materi yang akan dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari adalah ini. Sehingga ketika anak-anak sudah punya gambaran yang jelas, maka kita mencoba mencari alternatif. Berikutnya adalah sebuah alat peraga. Sekarang banyak di media online ya, tentang alat peraga yang mungkin secara visual sudah bisa di dalam 3 dimensi, itu juga sangat membantu. Jadi ada 2 seperti itu. Terima kasih. Berikutnya tentang model-model pembelajaran Ibu. Kalau kurikulum sudah mumpuni ini ya, model-model pembelajaran. Terkait dengan model pembelajaran inovatif itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif itu terkait dengan 2 hal, yaitu tentang aktivitas siswa karena kita studi oriented ya. Yang kedua tentang penggunaan media pembelajaran yang tentunya kita sudah tidak asing lagi ya, sekarang tuntutannya menggunakan IT seperti itu. Jadi sesuaikan kebutuhan siswa, analisa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian penggunaan secara bijak teknologi yang sudah ada sekarang, banyak sekali ya sekarang. Jadi Bapak Ibu guru juga harus upgrade pemahaman tentang media pembelajaran, terutama yang menggunakan IT. Berikutnya untuk di madrasah ini apakah sudah menerapkan pembelajaran inovatif? Ya, sampun ini juga kita awali dipaksa oleh keadaan sejak tahun 2020 pas tentang kita pandemi COVID. Sudah kita mulai begitu, jadi guru-guru ini sudah mulai mencari, bahkan ikut pelatihan online ya tentang pemanfaatan media pembelajaran online yang sudah digunakan. Mungkin Ibu menemukan beberapa kendala terkait penerapan dari pembelajaran inovatif ini kok? Kalau kita konsentrasinya tentang penggunaan IT tentunya banyak kendala. Salah satunya penggunaan paket atau kuota internet yang lumayan besar ya, karena tentunya anak-anak itu
kadang eman-eman juga Mbak. Mending ke menggunakan paket itu untuk hal-hal yang lain. Nah, ini juga menjadi kendala, gurunya sudah membuat sebuah media yang sangat menyenangkan, yang bagus, tetapi anak-anak mungkin enggan untuk mendownload mungkin atau untuk membuka media itu karena memang memerlukan eh, paket kuota yang cukup besar seperti itu. Sejauh ini itu nih terkait dengan penerapan tadi sampun disampaikan bahwa salah satunya adalah masalah fasilitas nih masuk di dalamnya sarana prasarana nih. Nah itu juga berarti masuk kendala dalam sarana dan prasarana gitu. Nah, selain itu, selain kuota, kalau fasilitas di madrasah seperti apa? Fasilitas di madrasah memang dari tahun ke tahun sudah mengalami kenaikan ya, seperti layar LCD di dalam kelas, kemudian ada proyektor, itu hampir di setiap kelas ada. Beberapa kendala adalah tentang mungkin meningkatnya daya listrik yang itu memerlukan sebuah perhitungan yang tepat, karena meskipun kalau kita lihat sekarang itu daya kita sudah cukup, tetapi job pembagiannya itu mungkin ada masih terkendala, sehingga ketika mungkin sayap utara kita pakai itu tidak kuat sehingga mengalami mati listrik ya, seperti itu. Jadi itu juga jadi kendala. Sebenarnya sarananya sudah ada, kemudian secara NSP juga standar. Terima kasih. Berarti untuk pemanfaatan sarana dan prasarana sudah ketersediaannya sudah cukup, tapi dalam hal suplai energi nih kok, jadi harus memang diperbaiki untuk selanjutnya. Jadi solusinya mungkin seperti itu Ibu untuk sarana prasarana. Oh iya, mungkin tambahan terkait dengan literasi numerasi Ibu. Siswa MTFN 1 itu seperti apa? Kalau kita lihat dan kita rasakan bersama, itu literasi numerasi di madrasah kita masih belum optimal, banyak sekali kendalanya karena itu hal yang baru bagi siswa, terutama kadang juga menghindari soal cerita waktu di tingkat dasarnya, ketika ada permasalahan yang berbau matematika dibentuk dalam sebuah cerita yang cukup panjang, itu juga satu, anak-anak membaca itu juga sebuah masalah karena anak-anak kita ketahui bahwa literasi membacanya juga kurang. Yang kedua, berkaitan dengan rumus, kembali lagi ke permasalahan kamu sudah membacanya Hitungan ya? membacanya bermasalah, dilanjutkan menghitungnya, itu juga kendalanya seperti itu. Terima kasih Ibu. Jadi memang ini pada akhirnya kendala-kendala siswa kita itu ya semua butuh pembiasaan. Mungkin nanti kedepannya akan di-upgrade lagi. Terima kasih Bu Ani untuk wawancara hari ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.